Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Albina TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa senantiasa beribadah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini mari kita merenung sejenak. Kita mengingat kembali sejarah peradaban manusia. Bagaimana kita telah mendengar apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir. Bagaimana akibat kaum Lut yang oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa dengan hujan batunya. Bahkan bagaimana pula dengan Fir'aun, seorang yang mengaku dia adalah raja, tetapi karena kesombongannya kemudian juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua hal. Sebab mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena mereka berpaling dari agama. Karena mereka tidak mau mengikut apa yang diserukan oleh Rasul. Kemudian yang kedua, karena mereka beribadah di atas kebodohan. Pemirsa Albina TV rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, sungguh kami akan bukakan bagi mereka apa? Barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi jika mereka itu mendustakan, ya, maka kami akan siksa, ya, kami akan siksa dengan sebab apa yang dilakukannya. Nah, sehingga tadi kisah ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh, diseksanya dengan hujan batu kaum Nabi Lut, kemudian juga ditenggelamkannya Fir'aun, itu adalah sebuah contoh bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Bima kanu yakdzibun, dengan sebab mereka itu mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul. Pemirsa Albina TV yang berbahagia,
Sekarang mari kita lihat. Kita lihat apa yang ada di sekeliling kita. Betapa manusia saat ini pun banyak mereka yang mendustakan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Mereka sudah tidak mengenal lagi rasa malu. Bahkan mereka seolah telah terputus urat malunya itu dari dirinya. Mereka melakukan perbuatan kemaksiatan, tidak mengenal lagi tempat, tidak mengenal lagi yang namanya dia peduli dengan orang lain. Bukan sekedar mereka melanggar larangan Allah, namun juga mereka pun meninggalkan perintah Allah. Apakah mereka akan merasa aman? Apakah mereka merasa nyaman manakala suatu saat Allah akan datangkan azab? Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-97. Afa'amina ahlal qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah mereka penduduk negeri itu merasa dia aman jika tiba-tiba Allah akan mendatangkan siksa kepada dia sementara dia dalam kondisi tidur di malam hari? Kemudian di ayat yang ke-98-nya dari surat Al-A'raf ini juga Allah berfirman, "Au amina ahlal qura ayatiyahum ba'suna duhaw wahum yal'abun." Bisa saja Allah juga akan mendatangkan siksa bukan di waktu malam tapi di waktu duha. Sebagaimana ayat ini, ya. Au amina ahlal qura. Apakah mereka penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami kalau kemudian kami datangkan di waktu duha? Sementara mereka sedang dalam aktivitasnya, mereka sedang dalam bermain-mainnya, tiba-tiba didatangkan oleh Allah. Apakah mereka merasa aman dengan siksa Allah? Pemirsa Al-Bina TV yang berbahagia, sekali lagi ini adalah introspeksi pada diri kita. Merenungi kepada diri kita, kita merasa aman? Atau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan di negeri ini? Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita keberkahan, maka apa yang harus kita lakukan? Ayat tadi, surat Al-A'raf tadi, ayat yang ke-96 tadi, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi syarat kalau kita tidak mau diazab oleh Allah, syarat supaya kita terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanu wattaqau. Kita bertakwa dan beriman kepada Allah. Atau kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, jika kita pengen Allah memberikan keberkahan kepada negeri ini, maka yang harus kita lakukan adalah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak, kalau seandainya penduduk negeri ini sudah hilang keimanannya, jika seandainya penduduk negeri ini sudah tidak ada lagi yang mau bertakwa kepada Allah, maka kita tinggal menunggu siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Artinya para pemirsa Al-Bina TV yang berbahagia, kembali kepada kita. Karena tidaklah ada orang yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Tidaklah ada yang merasa dia aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang zalim. Karena apa? Allah sangat berkuasa sekali untuk mendatangkan. Kita terkadang merasa malu, kita terkadang merasa tidak ada lagi cara menghindar dari sebuah kemaksiatan yang ada di negeri ini. Kita bisa lihat bagaimana perzinahan dilakukan dengan terang-terangan di negeri ini. Kita bisa lihat di waktu yang harusnya orang beribadah kepada Allah, tapi mereka kemudian tinggalkan kewajibannya. Sehingga tentunya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka kita harus senantiasa menambah keimanan ini, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mari kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih bersemangat lagi melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita tinggalkan, kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberkahan kepada negeri ini akan diberikan oleh Allah sebagai janjinya tadi, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya Allah akan bukakan kepada penduduk negeri itu yang mau beriman dan bertakwa, dibukakan keberkahan. Keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala minas sama', dari langit, wal ard, dari bumi. Artinya apa? Ketika Allah memberikan keberkahan ini, maka sungguh penduduk negeri tadi akan merasa dengan kemakmurannya, merasa dengan kebahagiaannya, dan dijauhkan dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan kita pelajaran sehingga senantiasa kita menjadi seorang muslim yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.